Apa orang Yahudi Israel itu berhak atas tanah Palestina? Ini rumit, saudara-saudara. Rumit sekali. Karena apa? Kalau kita melihat wacana lebih jauh sekarang ya, Anda bisa membaca buku saya ini, Mawidah Cinta dari Palestina. Ini suara orang dalam. Ini suara orang Kristen Palestina sendiri bagaimana menghadapi diskriminasi-diskriminasi yang tidak hanya dilakukan oleh orang Israel, tapi juga dilakukan oleh orang Palestina Arab sendiri terhadap dia. Nah, ini menarik sekali. Dia di sini tidak hanya mengambil pengalamannya sendiri, tapi juga melakukan eksplorasi teks terhadap kitab suci yang digunakan untuk mendukung kesewenang-wenangan Israel. Yang pertama sekarang secara politis dan secara historis. Tanah Israel itu diberikan Tuhan kepada Nabi Musa. Kan begitu kan? Dan ini fakta yang tidak hanya diakui dalam Alkitab. Dalam Al-Quran pun tidak ada yang namanya tanah Palestina. Apalagi negara Palestina. Ini kalau ngomong soal historis, jelas clear. Baik Alkitab, Al-Quran, kitab Yahudi, Kristen, Islam mengatakan negara Palestina tidak pernah ada. Daud itu negara Israel. Bani Israel, tidak ada Bani Palestina di Alkitab. Tidak pernah ada. Di Al-Quran juga tidak pernah ada Bani Palestina. Yang ada Bani Israel. Ini kan persoalan. Makanya negara Palestina sekarang tidak mendasarkan teks Alkitab dalam mengusahakan hak-hak politik mereka. Dia menggunakan teks-teks sejarah. Nah, sejarah yang digunakan itu kira-kira begini. Sekarang saya kemarin waktu di Alfa Omega memberi contoh. Orang Yahudi itu ada kelompok ekstrim. Seperti yang membunuh ini. Yitzhak Rabin. Diwawancara di televisi waktu matinya Yitzhak Rabin itu saya lagi di Israel. Seharian tidak berani keluar hotel saya. Saya tinggal di Tel Aviv waktu itu. Jadi saya cuma nonton di depan televisi itu. Bagaimana kisahnya Yigal Amir membunuh Perdana Menterinya. Ditanya sama TV Israel. Kenapa Anda membunuh Perdana Menteri Anda? Saya disuruh Tuhan untuk membunuh Yitzhak Rabin. Persis dengan itu Taliban. Persis dengan Usama bin Laden disuruh Allah. Ini orang Yahudi juga ngomong. Saya disuruh Tuhan untuk membunuh Yitzhak Rabin. Kenapa kok Tuhan kamu begitu yakin Tuhan menyuruh kamu? Karena Tuhan telah menentukan bahwa tanah ini adalah tanahnya Israel. Yitzhak Rabin mengkhianati bangsanya. Karena telah menyerahkan sebagian tanah Israel kepada bangsa Palestina. Padahal bangsa Palestina itu tidak pernah ada. Nah, sekarang ini konflik fundamentalis Yahudi melawan fundamentalis Islam. Bagaimana yang tidak fundamentalis? Nah, kan persoalannya di situ. Sekarang, eksplorasi teks itu. Oke, benar bahwa tanah Israel itu diberikan kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Al-Quran pun mengakui itu, Taurat pun mengakui itu, Alkitab pun mengakui itu. Clear. Tapi masalahnya, wilayah Israel dari zaman ke zaman tidak sama menurut Alkitab. Zamannya Raja Daud wilayahnya lebih luas. Zamannya Raja Salomo lebih luas. Tapi ketika Israel terpecah menjadi dua, Tuhan tidak berpihak Israel, tapi berpihak Yehuda. Yehuda beribu kota Yerusalem, Israel beribu kota Samaria. Israel waktu itu yang namanya Israel, negara Israel Utara, waktu itu kolusi dengan negara Syria di bawah pemerintahan Hasmonean. Untuk apa? Melawan Raja Hizkia dari Yehuda. Karena ketakutan Raja Hizkia dan kekuatan militer yang begitu kuat antara Israel beribu kota di Samaria dengan Syria. Waktu itu dia begitu gugupnya menghadapi kekuatan Israel dari utara ini. Lalu Tuhan meneguhkan janji tentang Immanuel. Jadi janji tentang Immanuel ketika Israel terbelah jadi dua. Israel dan Yehuda. Nah sekarang yang mau dijadikan rujukan Israel yang mana? Wilayahnya. Apa menurut wilayahnya Raja Daud? Apa menurutnya wilayahnya Hizkia? Dari zaman ke zaman tidak sama. Ini yang tidak pernah dikritisi. Orang hanya melihat teksnya. Ini miliknya Israel. Tidak seperti itu. Karena dari zaman ke zaman wilayah itu bergeser. Yang kedua. Abraham datang sebagai kakek moyang bangsa Israel. Sekaligus bangsa Arab. Ketika dia datang dari Ur Kasdim. Kemudian sampai ke tanah Kanaan. Di situ jelas sekali. Ada unsur pembenar terhadap pendudukan Palestina. Itu ada unsur pembenar. Dan unsur pembenar itu diberikan oleh Alkitab.
yang diekspos oleh Elias Sakur. Ibrahim ketika mati, dia membeli tanah untuk makam keluarganya di Gua Makpela. Tidak pernah merampas tanah dari orang Palestina. Loh, kalau bapaknya bangsa Israel sendiri ketika menduduki tanah-tanah itu dengan cara membeli, kenapa Israel Zionis dengan cara merampas? Apa Tuhan mengajarkan perampasan? Nah, persoalannya sebelum tahun 48, tanah-tanah itu sudah menjadi tanah miliknya orang-orang yang menyebut di Palestina. Entah itu Filistin atau bukan. Wilayah Galilea, Ibilin misalnya. Sebelum Galilea Ilit, Galilea atas ada. Mereka orang-orang Arab Palestina ini di Ibilin hampir 100% Kristen. Setelah pendudukan Israel rata jadi tanah, jadi pemukiman Yahudi. Orang Kristennya tersebar-sebar kemana-mana. Dan sekarang di Israel Kristenan tidak lebih dari 10, tidak lebih daripada 7%. Sekarang ini. Pada sebelum perang 6 hari jumlahnya 35% orang Kristen. Apa orang Barat pernah berpikir seperti ini? Enak aja kita datang ke sana, kita ngomong orang Kristen itu Kristennya Indonesia. Tapi bagaimana dengan orang-orang Kristen yang di Israel, yang di Palestina? Mereka tidak memiliki hak yang sama dengan orang Yahudi mereka. Kalau Anda berjuang dalam konteks memperhatikan saudara-saudara Kristenmu juga, jangan dukung dong apa itu ke sewenang-wenangan Israel. Ini kurang ajar sekali memang. Dalam konteks hak-hak ilahi itu tidak bisa disahkan dengan perampasan. Coba sekarang dilihat bagaimana janji Tuhan kepada Abraham. Itu sangat jelas sekali bahwa waktunya tidak cukup ya kalau saya uraikan semua. Nanti lain kali kita diskusi itu. Tapi yang jelas secara garis besar saya katakan gini. Pengesahan hak-hak itu harus dilihat tidak bisa memotong ayat di luar konteksnya. Pertama, Tuhan berkata kepada Ibrahim, kepada Abraham, sekarang kamu belum bisa menguasai tempat itu. Tetapi 4 generasi sampai keturunanmu keempat kamu akan bisa memasuki ke sana. Kenapa Tuhan mengatakan seperti itu? Bahkan Abraham sebagai prabayang bapak orang beriman tidak bisa menguasai tanah itu sampai generasi keempat. Generasi keempat itu kan zamannya Musa. Kenapa alasannya? Karena belum cukup alasan untuk mengalahkan orang Amori di sana. Nah, orang-orang di situ setelah mengalami tindakan sewenang-wenang, baru Tuhan mengizinkan Musa untuk membebaskan penduduk dari kesewenang-wenangan bangsa Amori, termasuk suku-suku Palestina. Itu satu. Jadi Tuhan selalu membenarkan pendudukan atas tempat wilayah tertentu dengan alasan moral, bukan dengan atas nama nubuat Israel boleh mengusir Palestina. Bagaimana itu? Ibrahim sendiri membeli tanah, sebidang tanah di Gua Makpela untuk kuburannya sendiri dengan keluarganya. Masa Zionis ngerampasi tanahnya orang Palestina? Elias Sakur memegang sertifikat tanah sudah bergenerasi-generasi. Hanya karena muncul orang Yahudi yang datang disambut dengan menyembelih kambing yang paling gemuk untuk dia, yang akhirnya merampas kebun anggurnya. Jadi janganlah kita menyembah teks kitab suci lepas dari konteks. Tapi kita harus lihat deskripsi sejarahnya. Saya selalu bertanya, coba Israel Raya itu wilayahnya mana? Menurut kitab ini, lah itu kan kitab sebelum Israel terpecah jadi 2. Setelah Israel terpecah jadi 2, Tuhan pernah melawan Israel dengan membela Yehuda, membuat nubuat tentang Immanuel karena kesewenang-wenangan Israel. Bangsa Mesir terkutuk, Pak. Ada juga Mesir diberkati. Ada teksnya. Dari Mesir ku panggil anakku. Mesir adalah umatku. Kenapa satu teks dimutlakkan, teks yang lain ditolak? Nah, ini kalau kita membaca kitab suci lepas dari teks. Tetapi harus jujur dikatakan juga bahwa klaim-klaiman secara historis itu tidak secara politik itu tidak, secara agama itu tidak menguntungkan. Yang lebih lucu lagi, ketika orang Islam menguasai teks-teks Al-Quran dengan tidak bisa menyangkal bahwa memang dalam Al-Quran tanah itu diberikan kepada Bani Israel, tidak pernah ada Bani Palestina. Tetapi kelompok fundamental Islam menjawab, memang betul Al-Quran mengatakan itu untuk Israel, untuk Bani Israel. Tetapi sejak Bani Israel menolak Isa Al-Masih dan menolak Muhammad, sejak saat itu
Janji Allah batal. Yang membatalkan janji Allah siapa? Gara-gara Israel menolak Yesus dan menolak Muhammad, kemudian janji itu batal. Tidak ada pembatalan janji, itu tetap miliknya Israel. Yang lebih masuk akal Elias Sakur. Betul, saya mengakui hak Israel atas tanah ini. Tetapi siapa yang menjadi warga negara Israel yang dipilih oleh Tuhan? Aku akan mencangkokkan bangsa itu dengan penduduk yang lebih lama sudah ada di tempat itu juga. Berarti firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mencangkokkan bangsa ini dengan bangsa-bangsa lain. Artinya apa? Israel itu milik bersama. Bukan hanya miliknya satu bangsa Yahudi saja, satu ras Yahudi saja. Ini yang paling masuk akal. Siapa yang berhak mencabut kebun anggur Tuhan? Tidak ada yang bisa mencabut itu. Tetapi Tuhan juga memberi janji bahwa bangsa Israel akan hidup dengan bangsa-bangsa lain secara berdampingan. Dan di mana negara di dunia ini yang eksklusif? Ini hanya tanah air orang Jawa, tidak pernah ada. Ini hanya tanah air orang Belanda, tidak pernah ada. Kalau itu mereka semua berkeinginan damai untuk membentuk sebuah pemerintahan bersama, apa salahnya? Nah, karena itu solusi secara agama tidak mungkin dilakukan. Vatikan memberi solusi begini. Negara dalam koeksistensi damai Israel dan Palestina. Itu Vatikan. Dengan salah satu solusi, Yerusalem Timur tidak boleh dijadikan ibu negara Israel, ibu kota negara Israel, tidak boleh menjadi ibu kota negara Palestina. Selama Palestina menuntut Yerusalem Timur menjadi ibu kotanya, tidak pernah ada damai. Karena apa? Yang di Yerusalem Timur itu tidak hanya ada Masjid Al-Aqsa, tidak hanya ada Masjid Umar, tapi ada Bait Suci Salomo. Tetapi ada Gereja Kebangkitan Yesus. Maka jadikan Yerusalem Timur sebagai kota internasional 3 agama. Paling masuk akal kan? Tidak menjadi ibu kota negara tertentu. Nah sekarang, begitu orang Yahudi mencari harta karun bait Allah di situ. Katanya itu hanya ambisi orang Yahudi untuk merobohkan pondasi Masjid Umar. Mana ada sekarang ketemu semua arkeologinya. Selama umat Islam melawan Israel dengan dongeng, mereka tidak akan mampu menang dengan Israel. Selama ini kan Israel dilawan dengan dongeng. Nabi Sulaiman bertemu dengan burung-burung. Hud-Hud ditanya bagaimana mau mengalahkan Israel. Setiap kali penguasaan tanah itu mencari bukti arkeologi. Dan tertanya diukur batu-batu zaman Salomo ketemu di situ. Yang bobotnya sampai berapa ribu ton itu. Ada di situ ketemu sekarang. Dan sekarang yang namanya The Temple Tunnel itu sudah dibuka untuk umum. Apa itu terowongan bait Allah itu dibuka untuk umum dan ketemu semua. Nah, sekarang persoalannya Salomo, Sulaiman. Itu nabinya Islam juga, ayo sekarang. Bukti sejarah itu adalah rumah Allah, Bait Suci Salomo. Salomo itu Nabi Sulaiman, nabinya Islam juga. Selama ini Umar itu hanya sahabat Nabi, bukan Nabi. Apakah posisi Masjid Umar yang didirikan oleh sahabat Nabi mengalahkan posisi Bait Allah yang didirikan oleh 2 nabi yang sekaligus diakui umat Islam, yaitu Daud dan Sulaiman? Enggak mungkin dong. Orang Kristen paling masuk akal, udahlah tidak usah bertengkar soal itu. Robohkanlah Bait Allah dalam waktu 3 hari, aku akan membangunnya kembali. Jadi kalau ada orang Kristen ikut eker-ekeran soal tembok ratapan, bagaimana dia membaca teks Injil? Injil tidak pernah kita bertengkar tentang tembok ratapan. Injil mengatakan bahwa itu memang harus terjadi. Kamu perhatikan, satu batu pun tidak terletak di atas batu yang lain. Semua akan diratakan jadi tanah. Justru situasi ini membenarkan apa yang dikatakan kitab Injil. Jadi orang itu tidak usah ikut eker-ekeran tentang Palestina. Kita hanya ikut kalau hak-hak asasi manusia dinodai, kebebasan beragama dinodai, kita harus membela yang lemah. Apapun agamanya, apapun suku bangsanya, apapun negaranya. Jadi jangan membabi buta melok-melok Israel, tapi juga jangan membabi buta ikut mengutuki Israel dan ikut Hamas. Keduanya sama-sama buruk. Kan begitu kan? Kalau mau dihitung-hitung, dua-duanya juga nggak percaya, sama saja.